Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Rifki Antiansyah dari SMKN 1 Bondowoso. Hari ini saya akan membuat laporan mingguan tentang mesin absensi otomatis berbasis ESP32 menggunakan RFID. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan juga membreakdown beberapa fitur-fitur yang digunakan dari project sebelumnya. Yang pertama yaitu ada LCD. Kita menggunakan LCD I2C 16x2. Di file ini LCD.py menyajikan mengenai fitur-fitur fungsi dari LCD. Kode ini berfungsi sebagai pengontrol tampilan LCD dan juga menganalisis koneksi jaringan, validasi awal dengan server, dengan perangkat keras, dan lain-lainnya. Untuk gambaran umumnya, di sini ada kelas LCD API. Ini adalah kelas dasar atau abstract class yang mendefinisikan sekumpulan perintah standar LCD HD 44780. Ini menetapkan kerangka kerja untuk operasi seperti pembersihan layar, penggerakan kursor, atau menulis karakter. Yang kedua, ada kelas I2C LCD. Nah, di sini kelas ini ada turunan dari LCD API-nya yang mengimplementasi komunikasi hardware spesifik untuk LCD yang terhubung melalui antarmuka I2C. Ini menangani protokol komunikasi I2C untuk mengirimkan perintah data ke LCD. Nah, yang kedua ada kelas My I2C LCD. Di sini mewarisi fungsional dari I2C LCD, menyederhanakan penggunaan LCD untuk proyek ini. Nah, fitur utamanya yaitu ada contohnya tampil, yaitu untuk mempermudah penulisan teks pada baris tertentu di LCD untuk menghilangkan kebutuhan dan memanipulasi posisi kursor secara manual. Dan juga di sini ada override put str. Nah, fungsinya itu untuk mengkostumisasi cara string ditulis ke LCD. Nah, yang kedua itu ada fungsi tampilan khusus, ada space screen, TEVA, dan juga school, hardware ID, nama sekolah, wifi connect, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk menampilkan karakter atau tulisan di LCD-nya. Mungkin cukup untuk LCD, bagian LCD. Yang kedua yaitu LED RGB. Nah, fitur yang kedua yang saya tambahkan dari project sebelumnya itu ada RGB LED. Saya menggunakan LED KE016 RGB. Nah, di sini ada kelas utama RGB LED. Fungsinya itu untuk konstruktor ini menganalisis pin-pin GPU yang terhubung ke LED merah, hijau, dan biru. Dan udah ada set color, yaitu untuk metode dasar untuk menetapkan warna-warna LED. Dan juga ada fungsi off, red on, green on, blue on, yellow on, white on, dan purple on. Digunakan untuk menyediakan serangkaian metode untuk digunakan menyalakan LED ke warna dasar seperti merah, biru, dan juga hijau. Nah, ada fungsi untuk blink. Ini digunakan
metode untuk berkedip. Fungsinya untuk berkedipan dengan warna tertentu, menerima parameter yaitu time untuk jumlah kedipannya dan delay untuk durasi waktunya. Lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu fitur pada buzzer untuk notifikasi beep di mesin absensi otomatis yang berbasis ESP32. Nah, di sini di file ini berfungsi untuk perpustakaan audio atau library audio untuk proyek microcontrollernya. Pertama di sini ada import time juga mesin. Dan juga pertama di sini ada fungsi siap digunakan, yaitu fungsinya untuk menghasilkan urutan nada naik pertama untuk menandakan sistem siap digunakan. Nah, yang kedua ada muat, menghasilkan nada singkat dan tajam, ideal untuk mengkonfirmasi proses pemindaian. Dan juga scan di sini itu untuk mengkonfirmasi pemindaian. Dan juga ada sukses dan gagal upload dan juga warning danger, yang masing-masing digunakan untuk fungsi tertentu pada scanning RFID-nya. Nah, selanjutnya ada fungsi NTP time. Nah, di sini pada singkatnya NTP time digunakan untuk mensinkronasi waktu pada sistem microcontroller, yaitu Network Time Protocol, yaitu untuk mengambil waktu real time. Nah, selanjutnya fitur yang saya gunakan juga alat saya gunakan tentunya yaitu RFID RC522 untuk scan kartu atau mendeteksi kartu UID-nya. Di sini ada kelas MVRC522 yang bertindak sebagai driver perangkat lunak yang mengontrol modul MFRC522-nya. Sebagian besar fungsinya adalah untuk operasi tingkat rendah untuk membaca menulis ke registrasi chipnya. Ini ada initial init, yaitu mengatur SPI, RST, CS, yaitu untuk pin. Nah, di sini juga ada fungsi WRIJ, RIIJ, dan juga tukar. Nah, sampai tukar ini fungsinya untuk menulis dan juga membaca nilai registrasi chip, dan juga untuk menerima data dari modul RFID. Nah, selanjutnya yaitu SD card PY. Di sini yaitu untuk driver SD card atau bisa disebut dengan micro SD card adapter. Pertama ada kelas SD card yang digunakan untuk menangani komunikasi tingkat rendah atau microcontroller dan kartu SD micro SD melalui antarmuka SPI. Yang pertama di sini ada init, yaitu untuk menerima objek SPI dan chip select sebagai parameter, mirip dengan driver RFID sebelumnya. Ini ada fungsi Nah, di sini ada fungsi inisialisasi, ada SCPI, ada init card, dan juga init card V2 dan lain-lainnya. Nah, di sini digunakan untuk menyesuaikan kecepatan komunikasi SPI dan juga untuk memproses rangkaian perintah. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi yaitu cek SD card. Digunakan untuk logika aplikasi
untuk memverifikasi apakah SD card berfungsi dan juga terpasang. Di sini untuk logikanya, pertama, mencoba untuk menganalisis SD card dan mengaitkannya ke sistem OS FAT. Terus OS mount FVS/SD adalah untuk memasang kartu SD sebagai sistem file di jalur /ID sehingga bisa mengakses sistem folder seperti biasa. Nah, jika berhasil, ia akan mencetak sukses ke konsol dan LCD. Jika gagal, misalnya OS error dengan pesan no SD card yang saya alami sekarang, ini menandakan kesalahan kritis pada kode akan menampilkan pesan kegagalan menyembunyikan alarm danger dari nada PY. Nah, untuk secara keseluruhan code ini untuk menyediakan driver kartu SD. Nah, ini merupakan komponen LCD I2C yang saya sudah selesai kerjakan sebagai berikut. Nah, ini merupakan LED. Ketika dia ada sesuatu yang gagal, dia akan memunculkan warna merah. Jika ada yang berhasil, apapun itu, dia akan berwarna hijau. Dengan mode idle, dia akan berwarna biru. Seperti berikut ini. Itu presentasi dari saya, Kevin Rifki Andriansyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.